Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir sekarang bersama Kiai Haji Sofar Mawardi. Masya Allah, beliau adalah pemimpin pesantren di tengah kota, Ma'had Darul Muwahhid, di tengah kota di Serengseng Kembangan di Jakarta Barat. Teman-teman profesional, para karyawan yang masih juga berniat ingin belajar, terutama ilmu agama, silakan bergabung di pesantren Darul Muwahhid ini. Anda bisa kuliah di tempat lain, tapi juga belajar ilmu agama di pesantren Darul Muwahhid. Kerja juga boleh. Boleh bekerja juga, boleh karyawan juga boleh. Yang penting jangan saya putus dari Allah. Pokoknya di sini Pak Kiai di Sofar memberikan solusi buat teman-teman bisa bergabung di sini, bisa nginep juga di sini. Oke, semoga berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pemuda, para mahasiswa, teman-teman pekerja yang masih giat aktif dan siap berkhidmat untuk agama sambil terus belajar tafakuh fiddin, bisa bergabung dengan pesantren Darul Muwahhid Jakarta, asuhan guru kami Kiai Haji Muhammad Sofar Mawardi. Di dalamnya insya Allah kita dididik untuk tafakuh fiddin sekaligus beramal dan berkhidmat, khususnya salah satu khidmahnya kepada Darul Tauhid untuk bersama-sama dengan guru kita semua Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar setiap bulan bisa berkhidmah di kajian rutinnya di Masjid Istiqlal Jakarta. Pesantren Darul Muwahhid tempat kita belajar, berkhidmah, dan bukan hanya ilmu tetapi adab, dan insya Allah berjejaring bersama dalam komunitas umat Islam berkhidmah kepada dinul Islam yang mulia ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wad dalalata 'alal khairi ibtiha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sifatul wahdaniyati ma'naha 'adamut ta'addudi. Wa ma'na kaunihi ta'ala wahidan annahu ta'ala ghairu qabilin lit-ta'addudi fahuwa wahidun la thaniya lahu fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. Sifatul wahdaniyati bermula ini itu sifat wahdaniyah, sifat esanya Allah. Maknaha arti dari al-wahdaniyah adamut ta'addudi. Maknaha bermula makna al-wahdaniyah itu adamut ta'addudi, ketiadaan berbilang. Wa makna kaunihi ta'ala dan bermula makna keberadaan Allah Ta'ala itu wahidan, esa atau satu atau tunggal, annahu ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala itu ghairu qabilin, itu tidak bisa, tidak menerima litta'addudi kepada berbilang. Fahuwa wahidun, maka bermula Allah itu wahidun esa, la thaniya tidak ada dua itu maujud lahu untuk Allah, fi dzatihi di dalam zatnya Allah, wa sifatihi dan sifat-sifatnya Allah, wa af'alihi dan perbuatan-perbuatan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatul wahdaniyati maknaha adamut ta'addudi. Wa makna kaunihi ta'ala wahidan annahu ta'ala ghairu qabilin lit ta'addudi fahuwa wahidun la thaniya lahu fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah mempelajari dan membahas beberapa sifat wajib bagi Allah. Di antaranya kita sudah membahas sifatul wujud, sifatul qidam, sifatul baqa, sifatul mukhalafah lil hawadis, dan sifatul qiyam bin nafsi. Dari 20 sifat wajib bagi Allah yang kita pelajari, yang kita sudah ketahui, Ustadz Muhammad Nuruddin membagi sifat wajib bagi Allah terbagi menjadi 4 bagian. Ada sifatun nafsiyatun, yaitu sifatul wujud atau sifat esensi bagi Allah. Ada sifatun salbiyatun, sifat negasinya Allah atau sifat yang berfungsi atau bertujuan untuk menegasikan atau meruntuhkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Di antara sifatnya adalah qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, al-qiyamu bin nafsi, dan sifatul wahdaniyah.
Ada juga sifatul ma'ani. Sifatul ma'ani adalah sifat eksistensinya Allah atau sifat yang menjadi penyempurna pengenalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadir itu sampai kalam. Ilmun, hayat, sama, basor, kalam, kudroh, iradah. Itu sifat ma'aninya Allah. Ketika kita memahami sifat ma'ani, maka di situ ada sifatun ma'nawiyah. Sifat yang harus ada karena sebagai pelengkap atau sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara sifat ma'nawiyah dan juga sifatul ma'ani. Karena sifatul ma'ani itu adalah sifat yang memberikan pemahaman kepada kita sifat kerjanya. Kudroh, kuasa. Kuasa tidak akan berlaku kalau tidak ada qadirnya, maha kuasanya Allah. Iradah itu kerjaannya, iradah itu kehendak. Yang menjadikan kehendak itu menjadi nyata atau terrealisasikan itu sifat muridnya Allah yang maha berkehendak dan seterusnya. Maka pada saat ini kita akan membahas masih dalam kategori sifatun salbiyah, yaitu sifatul wahdaniyah. Sifat negasinya Allah yang paling terakhir yaitu sifatul wahdaniyah, sifat esanya Allah. Apa makna daripada sifat wahdaniyah? Secara mudahnya, secara ringkasnya, wahdaniyah itu artinya adalah ketidakberbilangan. Jadi Allah tidak mungkin dua saja tidak mungkin, apalagi 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, apa yang lebih dalam lagi yang dimaksudkan dengan sifat wahdaniyah? Makna ataupun maksud dari keberadaan Allah itu esa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa menerima, tidak mungkin berbilang. Jadi kalau ada orang memiliki pemikiran, memiliki satu pikiran bahwa Allah itu akan berbilang atau Allah itu mungkin berbilang, maka itu tidak bisa dikatakan statement yang benar ataupun pemikiran yang benar. Karena makna daripada wahdaniyah itu Allah ghairu qabilin lita'addud. Untuk dimungkinkan Allah berbilang saja itu tidak bisa. Maka ketika ada orang berpikiran, ketika ada orang memiliki kesimpulan, Allah itu bisa nggak ya 2, Allah itu bisa nggak ya 3, kemungkinan itu saja sudah pemikiran yang salah. Karena Allah tidak mungkin, tidak bisa menerima keberbilangan. Maka Allah itu wahidun esa, la saniya lahu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Esanya Allah itu bukan hanya sekedar esa, tapi esanya Allah itu zatnya Allah esa, sifat-sifatnya Allah esa, dan perbuatan Allah itu juga esa. Apa maksud dari sifatul wahdaniyah fi dzatihi? Wahdaniyahnya Allah fi sifatihi dan wahdaniyahnya Allah fi af'alihi itu akan dijelaskan di bawah-bawahnya. Fal wahdaniyatu tashmalu adzati wasifati wal af'ala. Fal wahdaniyatu, dan bermula esanya Allah itu tashmalu mencakup adzati, zatnya Allah, wasifati, dan sifat-sifatnya Allah, wal af'ala, dan perbuatan-perbuatan Allah. Jadi keesaannya Allah bukan hanya sekedar esa dalam zat, tapi esa dalam sifat dan juga esa dalam perbuatan-perbuatannya. Dan apa yang dimaksudkan dengan esanya Allah dalam zat? Wa makna kaunihi wahidan fid dzati anna dzatahu ta'ala la yusawihi ghairuhu minad dzawati.
kama annaha ghairu qabilatin litajzi'ati fala yujadu syai'un minal makhluqati yushbihu dzatahu min kulli jawanibiha wa dzatuhu ta'ala wahidun ghairu mukawwanin min ab'adin wa ajza'in. Wa makna kaunihi, dan bermula makna keberadaan Allah itu wahid dan esa, fi dzati di dalam zatnya, anna dzatahu itu sesungguhnya Allah atau sesungguhnya zatnya Allah ta'ala halnya maha tinggi Allah, la yusawihi itu tidak menyamai hi akan Allah, ghairuhu oleh selainnya Allah, minadz dzawati dari zat-zat, kama annaha sebagaimana sesungguhnya ad-dzawat kama annaha sebagaimana sesungguhnya zatullahi zat-zatnya Allah itu ghairu qabilatin tidak menerima litajzi'ati kepada pembagian atau kepada bagian-bagian, fala yujadu maka tidak ditemukan syai'un oleh sesuatu minal makhluqati dari makhluk-makhluk yushbihu yang menyerupai zatahu akan zatnya Allah min kulli jawanibiha dari setiap aspek-aspeknya atau dari setiap arah-arahnya, maksudnya zatuhu ta'ala wa zatuhu ta'ala dan bermula zatnya Allah ta'ala itu wahidun esa ghairu mukawwanin tidak terdiri min ab'adin dari bagian-bagian wa ajzain dan komponen-komponen. Bismillahirrahmanirrahim. Fal wahdaniyatu tashmalud dzati wasifati wal af'ala. Wa makna kaunihi wahidan fi dzati anna dzatahu ta'ala la yusawihi ghairuhu minadz dzawati kama annaha ghairu qabilatin litajzi'ati fala yujadu syai'un minal makhluqati yushbihu dzatahu min kulli jawanibiha wa dzatuhu ta'ala wahidun ghairu mukawwanin min ab'adin wa ajza'in. Bismillahirrahmanirrahim. Esanya Allah tadi sudah disebutkan bahwa esanya Allah bukan hanya sekedar esa dalam zat, tapi esa dalam sifat dan juga esa dalam perbuatan. Yang pertama yang ingin dibahas adalah apa yang dimaksud dengan esa dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksudkan daripada esanya Allah dalam zat itu adalah sesungguhnya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menyamainya. Tidak ada satupun dari sesuatu yang bisa dipikirkan oleh manusia yang menyamai zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sama saja sebagaimana Allah itu tidak mungkin tidak bisa menerima terbagi menjadi bagian-bagian. Maka tidak ada sesuatu pun yang ada di dalam pikiran makhluk yang bisa menyamai, yang bisa menyerupai zatnya Allah dari mana-mana aspeknya atau dari apapun aspeknya, dari sisi manapun aspeknya, tidak ada zat yang bisa menyamai, bisa menyerupai zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zatnya Allah itu esa, tidak terdiri dari bagian-bagian dan juga komponen-komponen. Nah, kita sebagai manusia umumnya ketika memandang sesuatu, apapun yang kita lihat itu pasti secara
stimulusnya, secara spontanitasnya akan memiliki pemikiran bahwa segala sesuatu itu pasti tersusun dari beberapa komponen ataupun bagian-bagian. Buku, ya kan, adanya ataupun keberadaan buku ini itu terdiri dari beberapa komponen. Komponennya, misalkan ada hardcovernya, ada kertasnya, ada tulisannya, ada printannya, ada apalagi misalkan ada staplesnya. Jadi buku ini tidak dikatakan sebagai buku yang sempurna kalau tidak tersusun dari beberapa komponen. Kalau misalkan terpisah-pisah, hardcovernya sendiri, kertasnya sendiri, tulisannya nggak di dalam kertasnya, bisa dikatakan buku nggak? Tidak bisa. HP pun begitu, ya kan? HP ini akan kita katakan sebagai handphone atau smartphone karena ini terdiri dari beberapa komponen. Ada LED-nya, ada screen-nya, ada baterainya, ada apa lagi? Yang paling penting mah ada WhatsApp-nya, ya kan? Yang paling penting ada WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, satu lagi Netflix. Iya. Siapa yang nonton Netflix? Saya. Iya. Iya. Kalau dulu mah belum ada Netflix, sekarang ada Netflix. Iya. Yang paling penting Netflixnya. Yang ketawa berarti suka nonton Netflix. Ya, jadi secara spontanitas akal kita akan berpikir bahwa segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang kita temukan dalam alam semesta ini, dalam dunia ini pasti terdiri dari komponen-komponen. Tidak mungkin dia itu ada, tidak mungkin dia itu menjadi sesuatu kecuali dia itu terdiri dari komponen. Apapun itulah, meja terdiri dari kayu, terdiri dari paku, terdiri dari apa lagi? Cat, ya kan? Semuanya terdiri dari komponen. Nah, kalau Allah zatnya tidak sama seperti makhluk, tidak sama seperti sesuatu yang kita bayangkan, kita pikirkan dan kita temukan. Maka kalaupun misalkan di dalam Al-Quran ada kata-kata yadullahi fawqa aidihim, apalagi misalkan lahu alsinatun, bagi Allah lisan dan sebagainya yang secara zohirnya itu makna bahasa Indonesianya ataupun makna yang kita pikirkan itu tangan, lisan, ya. Tangan dan lisannya Allah tidak sama sebagaimana tangan dan lisannya manusia. Jadi ketika kita berpikir tentang zatnya Allah, maka zatnya Allah itu tidak sama seperti makhluk apapun yang kita temukan. Bagi kalian yang bisa melihat setan, Allah tidak seperti setan. Ada yang indigo? Nggak ada ya? Nggak ada kan di sini? Ada yang bisa lihat setan nggak? Oke, nggak ada. Oh, IndiHome ada ya. Ada yang bisa ngelihat malaikat? Nggak ada juga. Berarti semua sama ya. Kita cuma bisa ngelihat manusia, hewan, tumbuhan, bangunan. Nggak ada yang bisa lihat yang lainnya lagi? Wah, nggak seru. Padahal kalau ada yang bisa lihat setan, interogasi kita. Ente bisa lihat Ren? Astaga. Iya. Ya. Jadi ketika kita bertanya, kemudian kita berusaha untuk mengenali zatnya Allah, yang harus kita lakukan, yang harus kita percayai dan imani bahwa Allah memiliki zat. Tapi bagaimana bentuk zatnya Allah, hanya Allah yang tahu. Pada intinya zatnya Allah tidak ada yang bisa menyamainya. Jangankan menyamainya, menyerupainya saja tidak bisa. Kalau sekarang kan kita bisa melihat nih, ada sesuatu yang kalaupun dia tidak menyamainya, dia menyerupainya. Contoh misalkan HP, iPhone, ada nggak yang menyamai iPhone? Yang menyamai, benar-benar sama? Nggak ada. Tapi yang menyerupai iPhone banyak. Ada HP Oppo, ini kan kayak iPhone nih kalau di belakang.
Tapi ini Oppo, ya kan? Ini Oppo. Bapak aja nggak pakai iPhone, masa anaknya iPhone, malu ntar. Bapak nggak mau HP-nya iPhone, ditawarin nggak mau deh. Ya, kalau sesuatu itu, kalaupun dia tidak bisa sama, dia akan bisa menyerupai. Sekarang teman-teman tahu mobil Denza? Mobil Denza tahu nggak? Mobil yang paling kita tahu paling keren kan Toyota Alphard, ya kan? Ada mobil yang sekarang itu menyerupai Alphard dalam segi bentuk, dalam segi kualitas dalamnya, tapi harganya lebih murah. BYD Denza, anak cabangnya BYD Denza. Ini kalau perempuan nggak tahu otomotif, perempuan taunya skincare. Skincare yang paling mahal misalkan nih Wardah, ya kan? Anggap aku nggak tahu skincare, anggap ya. Merek yang paling terkenal di antara kita kan Wardah. Dia mengeluarkan berbagai macam produk. Ada skincare, ada sabun muka gitu kan. Ada juga merek lain yang ingin menyaingi Wardah. Tapi bagaimanapun usaha dia untuk menyamai Wardah nggak akan bisa. Yang ada adalah dia menyerupai, tidak bisa menyamai. Kalaulah dalam bentuk makhluk atau sesuatu yang kita temukan, yang kita pikirkan saja, sampai yang benar-benar sama saja tidak ada, maka begitu pula juga dengan Allah. Tapi kalau makhluk bisa mungkin menyerupai, tapi tidak bisa menyamai. Oke, konotasinya beda nih antara sama dan menyerupai. Kalau sama kan berarti ya sama. Oppo misalkan ini Oppo Reno 13. Ada yang sama Oppo Reno 13 karena diproduksinya sama. Tapi Oppo Reno 13 ini menyerupai iPhone misalkan dari belakangnya. Terus casingnya kan juga sekarang kayak gini, kayak iPhone gitu kan. Ini bukan iPhone tapi tenang, bukan pamer. Ini murah kok, harganya cuma ya mahalan HP-nya Bang Irwan. Oke, HP-nya Bang Irwan kan Samsung A55 ya. Ya, ya, oke. Jadi itu yang dimaksud dengan esanya Allah dalam zat. Jadi ketika kita mendengar Allah itu esa dalam zat, yang terbesit di dalam pikiran kita bukan hanya sekedar Allah itu esa, tapi tidak ada satupun zat yang menyerupai Allah. Atau tidak ada zat yang bisa menyamai Allah. Jangankan menyamai, menyerupai saja tidak ada. Maka Allah itu esa dalam zat. Yang dimaksudkan itu adalah tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun sesuatu. Kita tidak sebut makhluk ya. Tidak ada satupun sesuatu yang bisa menyamai zatnya Allah. Jangankan menyamai, menyerupai saja tidak ada. Itu yang dimaksud dengan esanya Allah dalam zat. Yang kedua, esanya zat Allah itu maksudnya adalah zatnya Allah tidak tersusun dari komponen-komponen atau bagian-bagian. Karena makhluk ataupun sesuatu yang kita temukan itu pasti terdiri dari beberapa komponen dan bagian-bagian. Ya kayak kita aja, manusia. Manusia akan dikatakan manusia karena dia punya kepala, badan, kaki, tangan, jantung, hati, otak dan sebagainya. Kalau ada manusia kepalanya hilang, nggak ada, putus, disebut manusia nggak dia? Ya, disebut sebagai hantu misalkan gitu. Maka itulah yang dimaksud dengan esanya Allah dalam zat. Selanjutnya, ammal wahdaniyatu fis sifati fahiya ta'ni anna sifatil maula subhanahu wa ta'ala la yusawihi sifatul makhluqati wa hiya ta'ni aidon annahu ta'ala laisa lahu sifataini fa aktsara min jinsis sifati ka an yakuna lahu qudrataini au iradataini mathalan. Ammal wahdaniyatu fis sifat, dan amal wahdaniyatu, dan bermula esaknya Allah fis sifati di dalam sifat-sifat, fahiya ta'ni, maka bermula ia wahdaniyah fis sifat itu ta'ni memaksudkan
anna sifatil maula, akan sesungguhnya sifat-sifat Tuhan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, halnya maha suci Allah dan halnya maha tinggi Allah, itulah yusawi, tidak menyamaihi akan Allah sifatul makhlukati, oleh sifat-sifat makhluk. Wahia ta'ni, dan bermula al-wahdaniyatu fi sifat, itu ta'ni memaksudkan aidon, halnya juga, annahu, akan sesungguhnya Allah itu ta'ala, annahu ta'ala, akan sesungguhnya Allah ta'ala itu laisa lahu, tidak ada untuk Allah, tidak ada bagi Allah sifataini, itu dua sifat, fa'aktsara, atau lebih, min jinsis sifati, dari sifat yang sejenisnya, ka'an yakuna, sebagaimana bahwa ada, lahu, untuk Allah, kudrataini, itu dua kudrah, au iradataini, atau dua iradah, masalan, halnya contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal wahdaniyatu fis sifati fahiya ta'ni anna sifatil maula subhanahu wa ta'ala la yusawihi sifatul makhluqati, wa hiya ta'ni aidan annahu ta'ala laisa lahu sifataini fa aktsara min jinsi sifati, ka'an yakuna lahu qudrataini au iradataini matalan. Bismillahirrahmanirrahim. Esanya Allah yang kedua, selain esa dalam zat, Allah juga esa dalam sifat-sifatnya. Apa yang dimaksud dengan esanya Allah dalam sifat-sifat? Yang pertama, esa dalam sifat bagi Allah itu adalah sesungguhnya sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa disamai dengan sifat-sifatnya makhluk. Contoh misalkan, manusia punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Secara zohir bahasa, secara gamblangnya atau secara umumnya, bahasa sifat sama-sama kehendak. Yang satu kehendak manusia, yang satu kehendak Allah. Walaupun secara bahasa sama-sama iroda, sama-sama kehendak, tapi kehendaknya manusia dengan kehendaknya Allah itu berbeda, tidak mungkin sama. Jadi walaupun secara bahasa Allah berkehendak, manusia juga berkehendak. Manusia juga kuasa, Allah juga kuasa. Manusia juga tahu, Allah juga tahu. Manusia berbicara, Allah juga berbicara. Manusia melihat, Allah juga melihat. Apalagi misalkan manusia sabar, Allah juga sabar. Manusia suka memaafkan, Allah juga memaafkan. Tapi catatannya adalah esanya Allah dalam sifat. Maksud yang pertama adalah walaupun secara bahasa sifatnya sama dengan makhluk, tapi sifat yang dimiliki Allah itu berbeda dengan sifat yang dimiliki makhluk. Itu yang harus digarisbawahi. Karena di sini ada dua definisi. Dan definisi yang kedua, maksud daripada esanya Allah dalam sifat adalah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin terjadi pada zatnya Allah ataupun dalam sifatnya Allah memiliki dua sifat yang sama dalam waktu yang bersamaan. Contoh misalkan di sini dikatakan kan yakuna lahu qudrataini, Allah memiliki dua kudroh, Allah memiliki dua kuasa, Allah memiliki dua iradah. Nah, kalau secara
pembuktian akalnya gimana ya kira-kira? Misalkan yang sifat kehendak manusia itu berbeda dengan sifat kehendaknya Allah. Oke? Contoh sifat kehendaknya manusia. Ketika kita bangun pagi, ya kan? Kita pasti memiliki keinginan, memiliki kehendak melakukan sesuatu. Anggap saja misalkan saya besok pengen bangun pagi jam 3:30. 3:30 bangun, ke kamar mandi, cuci muka, skincarean, terus rapi-rapi, make up, pakai mukena yang paling cakep, kerudungan yang paling rapi. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki emang bodo amat sih. Bangun, wudhu, langsung ke bawah. Makanya nyampe bawah tidur lagi. Ya, itu kehendaknya seperti itu. Tapi pada besok harinya, apakah kehendak itu akan terjadi? Tergantung. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena Allah berkehendak untuk membangunkan dia sebelum jam 3:30. Kenapa bisa tidak terjadi? Karena Allah juga berkehendak untuk membuat dia tidak bangun di jam 3:30. Jadi kalau ditanya mana yang lebih berkehendak, manusia atau Allah? Allah. Oke? Maka tidak bisa dikatakan sama kehendaknya manusia dengan kehendaknya Allah. Itu yang dimaksud dengan esanya Allah dalam sifat. Jadi sifat kudrohnya Allah, sifat kehendaknya Allah, ya cuma Allah yang punya, walaupun manusia juga punya. Contoh misalkan sifat kudroh, ya kan? Manusia berkuasa untuk, misalkan manusia berkuasa untuk membuat dirinya sehat, ya kan? Dengan cara bangun tepat waktu, tidur dengan waktu yang cukup, makan makanan yang bergizi, olahraga kalau ingat. Terus apalagi misalkan minum suplemen, vitamin C kah, habatus sauda kah, madu kah dan sebagainya. Itu usaha untuk menguasakan dirinya agar dia sehat. Tapi Allah juga punya kuasa, walaupun dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk sehat, Allah juga lebih berkuasa untuk membuat dia tetap sakit. Maka kuasanya Allah itu berbeda dengan kuasanya makhluk. Nah, itu dia yang pertama. Nah, maksud dari sifat esanya Allah dalam sifat yang kedua adalah Allah tidak mungkin memiliki dua kudroh atau dua irodah yang contoh di sini, ya kan? Contoh misalkan Allah punya dua kudroh dan itu tidak mungkin ya. Kan Allah maha kuasa nih, ya kan? Maka tidak mungkin dengan dua sifat kudroh itu akan menjadikan sesuatu itu ada dalam pandangan kita. Kan kuasa itu kuasanya Allah atau kuasanya Tuhan kan pasti sangat besar, udah yang paling maksimal tingginya lah. Kita nggak bisa memahaminya secara detail, tapi kita bisa memahami bahwa kuasa Tuhan itu udah yang paling tinggi. Tapi andai kata kalau Allah itu memiliki dua kudroh, sama-sama berkuasa nih, ya manusia aja kalau sama-sama tinggi kuasanya, ketika berdebat, ketika bermusyawarah, egonya akan bermain. Saya nggak mau kalah, saya mau menguatkan pendapat saya dan dilaksanakan. Maka tidak mungkin Tuhan itu memiliki dua sifat kudroh. Karena kalau dia punya dua sifat kudroh, yang satu sifat kudrohnya pengen membuat Rama ganteng, yang satu sifat kudrohnya pengen membuat Rama jelek. Itu sesuatu yang mustahil. Pilihannya Rama ganteng atau jelek. Jadi nggak ada pilihan, biasa aja nggak ada. Pilihannya antara ganteng atau jelek. Jadi nggak ada pilihan lumayan atau biasa, nggak ada. Pilihannya antara ganteng atau jelek. Ya. Sifat irodahnya misalkan, kalau Allah punya dua irodah, berarti Allah bisa membuat kehendak. Misalkan
Allah berkehendak untuk membuat satu orang makhluk atau satu orang manusia gendernya dua, bisa laki-laki bisa perempuan dalam satu tubuh yang sama, ya kan? Dan itu memang terjadi, ada beberapa kejadian, tapi kan itu kecil kemungkinannya dari sekian juta manusia yang telah diciptakan oleh Allah. Tapi kalau misalkan Allah itu irodahnya seperti itu, ya akan lebih banyak lagi kita temukan. Maka itu tidak mungkin terjadi bagi Allah. Atau kalaupun kita tidak berbicara tentang Allah, berbicara tentang Tuhan. Tuhan tidak mungkin seperti itu. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan esanya Allah dalam sifat. Baik maksudnya adalah esa dalam sifat, tidak ada makhluk yang menyamai sifatnya Allah atau sifatnya Tuhan, ataupun Tuhan tidak mungkin memiliki dua sifat yang sama dalam satu zat. Pertanyaannya adalah, ya, apa perbedaan zat dan apa perbedaan sifat? Zat dan sifat itu sama atau beda? Zat dan sifat itu satu hal yang berbeda atau satu hal yang sama? Beda. Misalkan ada orang, ya kan, namanya Islah. Islah itu zat. Zat itu pasti memiliki sifat. Sifat itu bagian daripada zat. Bisa dipahami? Jadi zat itu kalau dalam ilmu mantik itu apa ya? Jinsun am. Seingatku jinsun am, jenisnya. Karena ada nau di bawahnya. Al insanu hayawanun natik. Jenisnya insan itu hewan. Naunya natik. Itu kalau kita belajar mantik. Asik. Ya hanu dulu, sok bisa mantik. Padahal cuma taunya al insanu hayawanun natik, sisanya nggak ada yang tahu, nggak ada yang hafal. Ya, jadi tadi berbicara apa kan? Jadi lupa kan? Oh, zat itu memiliki sifat, sifat adalah bagian daripada zat. Islah itu adalah zat. Islah memiliki sifat, misalkan terima nggak terima, dan itu sudah sering kita kasih contoh. Islah itu pintar, Islah itu ganteng, Islah itu hebat, tapi gendut, gitu kan? Itu kan sifat bagi zatnya Islah. Nah, sifat itu bagian daripada zatnya Islah. Maka antara zat dan sifat itu suatu hal yang tidak bisa terpisah. Karena itu sudah menjadi bagian daripada zat itu sendiri. Maka kalau misalkan ada orang yang mengatakan, oh, Allah itu memiliki sifat 20, berarti zat Allah 20 dong. Ah, itu salah. Oke? Kan tadi kita lagi membahas, memahami Allah itu esa dalam sifat, Allah itu esa dalam zat. Nah, kita juga lagi mempelajari sifat-sifat Allah itu ada 20 yang disepakati oleh para ulama. Mungkin ada juga yang lain mengatakan 99 Asmaul Husna. Ya. Maka yang menjadi catatan tambahannya adalah zat dan sifat itu adalah satu kesatuan. Maka kalau ada yang mengatakan, loh, Allah katanya esa, tapi kok sifatnya banyak, berarti Allah banyak dong. Allah maha penyayang, berarti Allah juga maha pengasih. Karena Allah juga maha pengasih, memiliki sifat maha pengasih. Allah memiliki sifat maha sabar, Allah memiliki sifat maha pengampun, berarti Allah ada banyak dong, gitu. Nah, jawabannya adalah zat dan sifat itu adalah satu kesatuan yang sama. Kenapa satu kesatuan yang sama? Zat itu memiliki sifat, sifat adalah bagian daripada zat. Jadi tidak bisa dipisahkan. Sifat itu muncul karena ada zat. Tidak mungkin sifat itu bisa disematkan kepada sesuatu kalau nggak ada zatnya. Ya. Kenapa misalkan tadi ada orang menganggap Islah itu baik dan sebagainya? Karena mereka langsung melihat Islah dan bermuamalah dengan Islah, mengenal Islah, kemudian dalam bertahun-tahun, oh dia mengenal karakteristik Islah, misalkan begitu. Akhirnya dia berkesimpulan Islah itu memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan.
Nah, sifat-sifat tadi tidak akan bisa disematkan, tidak bisa dikaitkan dengan islah kalau orang itu tidak pernah bertemu dengan zatnya islah. Maka islah tidak bisa dipisahkan dengan sifatnya, sifatnya tidak bisa berdiri sendiri karena islahnya tidak ada. Bisa dipahami? Jawabannya tidak keras, berarti tidak paham. Enggak. Apa? Kenapa? Ah, ah. Aku tidak mengatakan zat dan sifat itu sama, satu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Tadi aku bilang sama. Karena aku tidak mengatakan sama, aku mengatakan satu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Karena ketika kita, kan tadi karena ini aku lagi sedang menjelaskan, ada orang yang berpikir, karena aku dapatnya dari buku ini. Oke. Jadi dalam buku ini dikatakan ada orang yang menyangkal dengan adanya sifat-sifat Allah yang banyak, berarti Allah juga banyak dong. Padahal Allah memiliki sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah di sini bukan hanya sekedar esanya Allah, zatnya saja, tapi juga sifatnya esa, kemudian nanti af'alnya juga esa. Nah, tadi dijelaskan juga apa itu esanya Allah dalam zat. Poin utamanya adalah tidak ada makhluk manapun yang bisa menyamai Allah. Bahkan jangankan menyamai, menyerupai saja tidak ada. Analoginya tadi sudah aku berikan. Ada HP iPhone, tidak ada satupun merek HP yang bisa menyamai iPhone 100%. Kenapa kalau bisa dia menyamai? Sebenarnya bisa, tapi dia akan kena copyright. Dia akan digugat kan? Maka yang paling bisa dilakukan adalah menyerupainya. Nah, sebenarnya Tuhan itu tidak bisa disamai. Kok ada orang yang menyamai? Karena akalnya lagi konslet. Anggap begitu. Makanya kenapa kok ada yang mohon maaf trinitas, kemudian Tuhan itu ada misalkan di dalam agama Buddha ada beberapa dewa gitu kan. Padahal itu sebenarnya sesuatu yang sebenarnya kalau secara akal logika dengan bersih dan lagi berakal dengan baik itu nggak masuk akal. Tapi mungkin kadang-kala kan akal ini dikalahkan ataupun akan kalah dengan hati ujung-ujungnya. Tapi pada intinya adalah yang dimaksud dengan esanya Allah dalam zat, tidak ada zat manapun yang bisa menyerupai Allah, bahkan menyamainya. Dan yang kedua, esa dalam zatnya Allah itu Allah tidak tersusun. Kenapa? Itu harus dijelaskan. Karena secara umumnya kita manusia menemukan apapun yang ada di dunia ini pasti tersusun. Kemudian di dalam Al-Quran kita juga mendengarkan beberapa ayat. Yadullahi fauqa aidihim lahu alsinatun. Allah memiliki lisan, Allah memiliki tangan. Kalau kita kan secara manusia secara umumnya spontanitasnya, oh berarti Allah punya tangan dong. Tangannya Allah berarti kayak manusia dong. Atau lisannya Allah kayak lisannya manusia dong. Nah, itu yang pengen diluruskan. Manusia memang terdiri dari susunan-susunan, tetapi Allah, zatnya Allah itu esa, esanya adalah Allah tidak terdiri dari susunan ataupun anggota-anggota badan. Zatnya Allah seperti apa esanya? Wallahu a'lam. Tapi pada intinya adalah zatnya Allah itu esa. Esanya di sini adalah tidak tersusun. Yang kedua, tidak ada satupun makhluk ataupun sesuatu apapun yang kita pikirkan. Aku tidak bilang menemukan ya. Kalau menemukan kita bisa lihat dan temukan. Tapi ada juga orang yang berpikir aja bisa tuh. Kalau dia berpikir lagi konslet,
Dia menghayal, berpikir, oh Allah itu begini. Jadi tidak ada satupun yang dalam pikiran manusia bisa menyamai Allah. Oke? Nah, kan kita juga lagi mempelajari Allah juga esa dalam sifat. Esa dalam sifat itu ada dua yang dijelaskan dalam kitab ini. Esa yang pertama, sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk, karena makhluk juga memiliki sifat kuasa, sifat iroda, sifat ilmu, sifat hidup dan sebagainya lah. Nah, walaupun sama secara bahasa, tapi hakikatnya sifatnya Allah itu esa, tidak bisa ada yang menyamai dari makhluk. Nah, yang kedua, sifatnya Allah juga tidak mungkin dalam satu zat itu memiliki dua sifat yang sama. Irodah dan irodah dalam satu zat yang sama itu tidak mungkin. Jadi Allah tidak mungkin memiliki dua irodah. Nah, ketika kita membahas sifat, kan kita belajar bahwasannya sifat Allah itu ada 20. Dalam buku ini dijelaskan, nah karena adanya sifat Allah yang banyak itu, ada orang yang berpikiran, oh berarti Allah itu banyak dong, karena sifatnya adalah banyak. Maka cara jawabnya seperti tadi. Zat dan sifat itu adalah sesuatu yang sama. Tadi aku sebut gitu ya. Gitu ya. Maksud sama di sini, berarti penjelasan lebih dalamnya begini. Maksud sama di sini adalah zat dan sifat adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Kenapa begitu? Analoginya adalah zatnya Islah misalkan, ya kan? Islah memiliki sifat, misalkan tadi pintar, ganteng, gendut. Ya, jangan yang baik-baiknya aja, ntar pada nggak terima. Gendut misalkan. Ya. Oke? Nah, kenapa Islah memiliki sifat? Karena ada zatnya. Zat itu pasti memiliki sifat. Kenapa akhirnya muncul sifat? Karena kita mengenal orang tersebut, mengenal zat tersebut, bermuamalah dengan zat tersebut, ya kan? Entah kita yang mengenali zat tersebut atau zat tersebut yang mengenalkan dirinya. Kalau makhluk, kita yang berusaha mengenalnya dengan bermuamalah. Kalau Allah kan, ya Allah juga mengenalkan dirinya, mengenalkan sifat-sifatnya, dan kita berusaha untuk mengenal Allah. Maka sifat-sifat yang ada dalam zat itu tidak bisa terpisah dari zat. Karena kalau misalkan nih sabarnya dipisahkan dari zatnya Islah, bisa nggak terlihat sabarnya Islah? Enggak. Beda kalau misalkan tangannya Islah terputus dari badannya Islah. Badannya Islah masih ada, tangannya terputus, ya kan? Tapi dia masih bentuknya zat Islah tuh masih ada gitu, walaupun tangannya tidak ada, karena tangan ini bagian daripada susunan-susunan zatnya Islah. Tapi kalau sifat, kalaupun dia terpisahkan, dia nggak bisa kelihatan, nggak bisa kita melihat secara zohir, secara tampak dan realitas sifat itu seperti apa. Maka maksud sama di sini adalah zat dan sifat tidak bisa terpisahkan. Zat itu adalah jenis utamanya yang menaungi sifat-sifatnya tadi. Maka zat dan sifat itu hal yang sama, suatu hal yang sama, maksudnya sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Jadi walaupun Allah memiliki banyak sifat, tapi zatnya Allah tetap satu. Maksudnya begitu. Oke, jadi kita luruskan istilah yang kita gunakan. Maka emang berbahayanya ilmu akidah ketika berbicara lagi ilmu akidah ya begini. Satu kata yang keluar dari muallim, dari guru yang mengajarkan, itu bisa membuat mindset yang mendengarkan itu berbeda. Biar seru. Oke, boleh. Kurang ajar Sandi. Oke. Tapi memang begitu. Ya, ilmu akidah karena kemahasempurnaan Allah, kemahabesaran Allah, ada satu fase atau ada satu titik di mana kata-kata dan bahasa manusia tidak bisa mendeskripsikan Allah. Contoh, ada orang bertanya, ya kan, Allah itu kapan adanya? Kan Allah itu maha terdahulu, ya kan? Berarti kalau ada orang bertanya, katanya Allah maha terdahulu, berarti Allah kapan ada? Itu pertanyaan yang salah. Kenapa salah? Karena ketika kita berbicara tentang kapan,
itu akan berbicara tentang waktu. Waktu itu adalah sesuatu yang terbatas, sedangkan Allah tidak terbatas. Maka pertanyaan tentang waktu itu tidak bisa disematkan kepada Allah, tidak bisa dikaitkan dengan Allah, karena Allah tidak terbatas. Waktu itu sesuatu yang terbatas. Ya kan, dalam waktu kita satu hari 24 jam, dalam satu bulan 30 hari, dalam satu tahun 12 bulan 365 hari. Ada istilah waktu yang lebih panjang lagi? Ya akan terus menerus, 100 tahun berarti ada berapa ratus bulan, begitu terus. Tapi kan ada batasnya gitu loh, nggak sampai definite, nggak sampai itu dia tidak terbatas. Maka Allah itu tidak terbatas. Maka kadangkala bahasa yang kita gunakan dalam menjelaskan hakikat Allah ataupun mengenalkan sifat-sifat Allah ataupun mengenal sifat-sifat Allah itu kadang bisa terbentur dengan keterbatasan, karena Allah Maha Sempurna, tidak bisa dibatasi dengan sebatas kata-kata dan istilah dalam istilahnya manusia. Ya. Kemudian wal wahdaniyatu fil af'ali ta'ni annal af'ala kullaha makhluqatun lahu subhanahu wa ta'ala fala khaliqa siwahu wa in kanal insanu muktasiban bi af'alihi fid dhahiri. Wal wahdaniyatu fil af'ali, dan bermula esanya Allah di dalam perbuatan atau perbuatan-perbuatan itu ta'ni memaksudkan annal af'ala akan sesungguhnya perbuatan-perbuatan kullaha keseluruhannya af'al itu makhluqatun diciptakan lahu olehnya subhanahu wa ta'ala, halnya maha suci Allah dan halnya maha tinggi Allah. Fala khaliqa, maka tidak ada Tuhan itu fala khaliqa, maka tidak ada pencipta itu maujud siwahu kecuali Allah. Wa in kanal insanu, walaupun ada ya insan atau manusia itu muktasiban mendapat atau memperoleh li af'alihi kepada perbuatan-perbuatannya insan fi dzahiri dalam zahirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wahdaniyatu fil af'ali ta'ni annal af'ala kullaha makhluqatun lahu subhanahu wa ta'ala fala khaliqa siwahu wa in kanal insanu muktasiban li af'alihi fid dhahiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir dari penjelasan dan definisi dari wahdaniyahnya Allah dalam af'al selain zat dan sifat, yaitu maksudnya adalah seluruh perbuatan-perbuatan yang kita lihat, yang kita temukan itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam ayat Al-Qur'annya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan dialah Allah yang menciptakan kamu sekalian dan menciptakan apa yang kamu kerjakan. Maka pada hakikatnya semua yang dilakukan oleh makhluk, mau manusia, malaikat, setan, alam semesta, itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada manusia, dia bisa melakukan sesuatu atas dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Manusia bisa membaca, bisa paham. Manusia bisa lari, bisa berjalan. Manusia bisa naik motor, bisa naik mobil. Semuanya itu adalah usaha dari manusia itu sendiri. Dia berusaha untuk belajar, dia berusaha untuk paham, dia berusaha untuk berjalan, dia berusaha untuk berlari, dia berusaha untuk naik motor, dia berusaha untuk membawa mobil, menyetir mobil. Tapi secara hakikat semua itu atas
perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti wahdaniyah itu membawahi kudrah, iradah dan ilmunya Allah. Manusia bisa melakukan sesuatu karena Allah sudah mengetahui dia akan berbuat itu. Dia bisa berbuat karena kudrahnya Allah, karena iradahnya Allah. Jadi semua yang kita temukan di alam semesta ini, dalam kehidupan ini, semuanya sudah diciptakan oleh Allah berdasarkan sifat ilmunya Allah, berdasarkan sifat iradahnya Allah, dan berdasarkan sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal wahdaniyatu thabitatun bil akli, dan bermula sifat esa Allah itu tetap dengan akal atau bisa dibuktikan dengan akal. Li'annahu law lam yakun wahidan lamma wujida syai'un minal alami liluzumi ajzihi hina idzin wa huwa muhalun. Wal wahdaniyatu tsabitatun bil akli, wal wahdaniyatu dan bermula sifat esa Allah itu tsabitatun tetap bil akli dengan akal. Li'annahu karena sesungguhnya al-madkur itu laulam yakun, kalau tidak ada ya Allah itu wahidan esa, lamma wujida syai'un fil alami, lamma wujida tidak ditemukan syai'un oleh sesuatu minal alami dari alam, liluzumi ajzihi karena keharusan dari kelemahannya Allah hina idzin ketika itu, wa huwa muhalun, dan bermula ajzuhu kelemahan Allah itu muhal, mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wahdaniyatu tsabitatun bil aqli li'annahu law lam yakun wahidan lamma wujida syai'un minal alami liluzumi ajzihi hina idzin wa huwa muhalun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wahdaniyatu dan sifat esa Allah itu bisa dibuktikan dengan akal. Kenapa? Karena kalau Allah itu tidak esa, baik tidak esa dalam zat, sifat dan af'al, maka kita tidak bisa menemukan alam ini. Apa sih itu alam itu? Alam itu adalah kullu ma siwallah. Jadi alam yang dimaksudkan di sini bukan sekedar alam semesta, tapi kullu ma siwallah. Itu dijelaskan dalam buku ini. Jadi baca buku ini, tapi pusing baca buku ini. Ya, alam itu adalah kullu ma siwallah. Jadi segala sesuatu yang selain Allah itu disebut sebagai alam. Kenapa disebut sebagai alam? Karena dia diciptakan. Ya, semua sesuatu selain Allah itu diciptakan. Siapa penciptanya? Tentu Sang Pencipta. Sang Pencipta dalam Islam itu adalah Allah. Maka kalau Allah tidak esa, ketika itu akan tidak bisa ditemukan alam semesta ini atau alam ini. Maka ketika tidak ditemukan alam ini akan menghadirkan atau akan mengharuskan kelemahannya Allah, sedangkan lemah bagi Allah itu mustahil. Lemah bagi Tuhan itu mustahil. Maka karena lemah itu tidak mungkin, berarti berbilang at-ta'addud bagi Tuhan itu juga tidak mungkin, dan itu terbuktikan dengan akal. Ya kan? Andai kata dalam kehidupan manusia aja, kalau kita punya, misalkan contoh akulah ketika ketua IKPM. Ketua IKPM ada 3. Ketika musyawarah menentukan suatu perkara, ya harus musyawarah dulu nih 3 dulu. Kalau semuanya udah oke, kalaupun 3-3-nya nggak oke, harus ada yang mengalah, gitu kan? Kalau mengalah kan berarti lemah dong. Kalau bagi Tuhan ya, kalau dalam manusia itu harus. Kalau dalam manusia namanya juga kepemimpinan dalam kebersamaan itu harus menurunkan ego. Nggak bisa semuanya egonya tinggi, nggak jadi. Tapi kalau Tuhan, misalkan tadi ada 3, kemudian ada yang mengalah, berarti Tuhannya lemah.
nggak bisa menguatkan argumentasinya gitu. Maka ketika Tuhan itu lemah, itu sesuatu yang mustahil. Maka ketika Tuhan itu lemah, menafikan Tuhan itu esa. Karena kalau ada dua Tuhan, salah satunya pasti lemah. Karena ketika ingin menentukan sesuatu, tadi dalam af'al misalkan, berarti ada satu Tuhan yang lemah. Sedangkan Tuhan itu tidak mungkin lemah, tidak boleh dikenal sebagai suatu zat yang lemah. Itu secara akalnya bisa dibuktikan. Dan tentunya dalil akal ataupun pembuktian akal itu dikuatkan dengan dalil nakli, dalil wahyu. Wal Qur'anu atsbataha fi ayatin katsiratin minha qauluhu ta'ala fi suratil ikhlasi. Wal Qur'an, dan bermula Al-Qur'an itu atsbata menetapkan akan wahdaniyahnya Allah fi ayatin, di dalam ayat-ayat katsiratin yang banyak. Minha, diantaranya, diantara al-ayat qauluhu ta'ala, bermula firmannya Allah Ta'ala fi suratil ikhlasi, di dalam surat Al-Ikhlas. Qul, katakanlah olehmu, huwa, bermula ia, Allahu, Allah itu ahadun, ahad, esa. Allahu, bermula Allah itu as-somadu, zat yang maha digantungkan atau menjadi tempat bergantung. Lam yalid, yang tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Walam yakun, dan tidak ada lahu untuk Allah kufuwan, akan sekutu, ahadun, oleh sesuatu. Surat Al-Ikhlasi, surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. Wasuratu, dan bermula surat Al-Ikhlas itu khulasatun, ringkasan, wafiyatun, yang mencakup li ilmi tauhidi, kepada ilmu tauhid. Jadi setelah kita bisa membuktikan keberadaan Allah itu esa, baik dalam zat, sifat, dan af'al, dikuatkan lagi dengan ayat yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, terkhusus dalam surat Al-Ikhlas. Katakanlah bahwasanya Allah itu esa, Allah tempat bergantung, Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, tidak ada satupun sekutu bagi Allah. Maka surat Al-Ikhlas ini sudah mencakup keseluruhan dari ilmu tauhid, ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa dikatakan wafiyatun li ilmi tauhid? Yang pertama, karena Allah tidak mungkin beranak. Ya berarti kan Allah itu ya udah begitu aja dari dulu sampai nanti, itu ya akan esa, nggak punya anak dan tidak mungkin juga diberi anak gitu. Dan tidak ada satupun zat ataupun yang dipikirkan oleh manusia yang bisa menyekutuai Allah, yang bisa menyamai Allah, yang bisa menyerupai Allah. Maka disebutlah Al-Ikhlas itu sebagai ringkasan yang menyeluruh tentang ilmu tauhid. Baik. Nah, tadi alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah ini kita akan sedikit kumpul bersama dengan teman-teman santri mukim, pembahasan mengenai strategi strategi dakwah menciarkan Ma'had Darul Muwahhid, dan juga beberapa langkah untuk menyambut ataupun untuk mensosialisasikan Darul Muwahhid bagi teman-teman yang akan masuk ke dalam DM ini. Jadi setelah ini off cam. Kita tutup dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma qad istawda'naka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinanhu ya rabbal alamin.